Sobat Kuning Putih, perkenalkan nama saya Tresia Bule dan saya Maria Charlina Wure. Kami dari kelas 1110. Baik, sekarang kami ada di Kampung Lejo, tepatnya di Desa Selalejo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagikeo. Akan mewawancarai tokoh adat di desa tersebut. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat bertemu di Kampung Adat Lejo ini. Nah, kira-kira maksud Adenisa Kampung Adat ini dalam rangka apa? Jadi begini Bapak, kami kesini untuk mewawancarai Bapak mengenai tugas bahasa Indonesia dari Bruder Kris Ribeiro. Kami ingin mewawancari Bapak di kampung ini. Selaku Bapak kan sebagai ingin mewawancari Bapak di sini. Baik, terima kasih untuk mengawali wawancara adik-adik. Saya barangkali perlu perkenalkan paket rumah adat yang ada di kampung ini. Jadi kampung adat ini ada rumah adat ini terdiri dari 5 paket. Terdiri dari 5 paket. Yang pertama itu yang ada di belakang kita ini namanya Handa. Handa ini sebagai dapur untuk kegiatan ritual-ritual digunakan di Handa ini, dalam Handa ini. Lalu paket yang kedua, yang ini namanya Madu. Madu itu adalah Teo, simbol daripada laki-laki. Jadi laki-laki dilambangkan oleh madu ini. Kemudian yang di sebelah itu namanya Peo. Ini simbol daripada perempuan. Jadi semua pusat kegiatan kita itu ada pada Peo yang simbolnya perempuan ini. Karena ini nilai termahal dari semua paket yang ada di Peo ini. Peo ini sebagai lambang persatuan dan kesatuan masyarakat adat di Selalejo Raya ini, ada di Peo ini. Lalu di sebelah, di sana itu yang namanya Nde. Ini namanya Nde. Ini simbol daripada rumah kepala adat. Sebagai simbol dibuat sebuah bangunan yang namanya Nde. Lalu di sebelah kan dari Nde ini ada lagi satu namanya Joto. Joto itu berfungsi untuk membuat ritual, membuka ritual dan menutup ritual ada di Joto di sebelah sana itu. Dulu ada sebuah bangunan kecil, ada pondok kecil, tapi karena sudah 5 tahun lalu sudah oleh angin dan hujan. Artinya dia tinggal batu saja. Jadi batu itu untuk menaruh sesaji apabila kita membuat ritual untuk pembukaan dan penutupan ritual kegiatan pemugaran selalu di atas batu sesaji sana yang ada di belakang itu saja. Saya rasa itu sekedar untuk adik-adik ketahui. Lalu di pelataran ini ada pilar-pilar suku di antara yang terdiri 8 suku Lejo ini dan 5 suku Sela, tapi yang di suku Lejo ini ada 8 pilar suku 8 pilar suku. Nah, itu saja mungkin yang sepintas yang bisa Bapak perkenalkan. Mungkin ada perlu wawancara lebih dalam, kita berteduh di tempat yang lebih aman supaya kita bisa adik-adik dari Universitas ada dari adik-adik Sudikara, silakan membuka acara wawancara ini. Baik. Sekarang kita akan membuka sesi wawancara. Baik, pertanyaan yang pertama, cerita rakyat apa yang ada di desa ini? Bagaimana Bapak akan mendeskripsikan nilai-nilai budaya yang paling penting atau yang paling mencirikan di daerah ini? Berdasarkan
pantun yang tadi disampaikan dalam wawancara awal tadi saya sudah katakan hal-hal yang penting untuk nilai-nilai budaya yang perlu dipertahankan itu antara lain di sini dalam cerita raya tentang Pisu dan Gata. Pisu dan Gata yaitu tentang tukar menukar barat yang diistilahkan yang barter. Nah, yang berikut itu Pengiwula Tangan Dala. Pengiwula Tangan Dala itu ilmu perbincangan dalam sistem pertanian kita dengan istilah Pengiwula Tangan Dala. Ketika masyarakat untuk membuka kebun, memanen, menanam, dan segala-galanya selalu memperhatikan peredaran bulan dan bintang di langit. Ketika tanam, harus melihat perputaran peredaran bulan dan bintang ini. Saat bulan sabit, saat bulan purnama, saat bulan Ipasupino elako gai ikan amanake. Ini sebuah ritual berburu yang biasa dijalankan di Nagekeo, tapi ada nilai-nilai yang terkandung di dalam ritual Ipasupino elako, karena apalagi pada saat ini sedang dijalankan kegiatan pemilu yang dari setiap pasangan calon semacam mensukseskan pemilu biasanya diawali dengan Ipasupino elako dari Ikana Menati. Jadi bagi mereka yang mencalonkan diri sebagai caleg ataupun sebagai pasangan calon baik legislatif, eksekutif, mereka harus mengawali kegiatan dengan istilah Ipasupino elako dari Ikana Menati. Kemudian di dalam istilah Ipasupino elako juga dijalankan pada saat pembukaan rumah adat. Sering-sering ini dalam bentuk mencari kayu di salah satu lokasi di wilayah adat Nagekeo, masyarakat etnis Nagekeo ini. Apabila ada ketemu kayu-kayu berharga seperti kayu yang klasik, namanya kayu apa kita punya di sini diistilahkan abu, atau orang tua bilang kayu nitu. Mereka bilang kayu nitu. Ada yang kayu-kayu bercabang ini kalau ada ditemukan di mana, kita langsung membuat pembelisan. Karena kayu-kayu ini terlebih peo lambang perempuan itu dibeli sangat mahal. Nah, jadi untuk melakukan itu biasanya diawali dengan rapat-rapat adat yang diistilahkan dengan selah. Ya, forum-forum itu dibuat, lalu dari hasil kesepakatan itu kita pergi membeli kayu-kayu yang kita dapat di salah satu wilayah di Nagekeo ini. Jadi untuk Nagekeo itu rata-rata kita bisa melakukan kegiatan ritual ada temukan di wilayah Nagekeo. Lalu tahap berikutnya kita melakukan ritual pembelisan. Ya. Jadi itu mahal karena memang ini nanti ratusan tahun. Bahkan peo yang ada di kampung ini menurut cerita dari sudah yang pertama itu POAE
Yang kedua itu Teo. Sudah. Lalu yang di apa? Veatoe. Sesudah Veatu wong AWC. Sesudah wong AWC. Sesudah kebana itu wong Buat Toto. Sudah 5. Sudah Buat Toto. Jadi rata-rata setiap PO itu kurang lebih kita katakan dari 70 sampai 100 tahun. Umur PO itu, umur kayu itu 7 sampai 100 tahun. Jadi kurang lebih 5 PO ini kalau dikalikan dengan dia tidak perlu 100, kalikan dengan 70 misalnya, maka kampung adat ini sudah dibangun sejak 5 kali 7, 350 tahun lalu. Nah, kurang lebih kampung adat ini. Ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian yang berikut itu ketika pati ajan sesajen untuk para leluhur kita. Ini kalau kita membuat sebuah ritual selalu diawali dengan istilah tika pati air untuk para leluhur. Nah, diberi tadi kita tunjuk dia punya lokasi-lokasi untuk memberi di kubur leluhur, di batu-batu, di sesajen itu disiapkan. Ada itu untuk pertanyaan penutup. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nilai-nilai budaya daerah ini yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduknya? Untuk daerah ini, saya pikir hanya dengan prinsip 1 tungku 3 batu, yaitu adat, agama, dan pemerintah. 3 kekuatan besar ini menjadi pola panutan seorang masyarakat adat atau seorang umat beragama atau umat beriman atau seorang warga negara. Dia dalam posisi apapun dia punya kekuatan ada dalam 1 tungku 3 batu. Karena setiap aktivitas yang dijalankan itu hanya bermuara pada ini. Ketika orang tidak pergi ke gereja, dia ada utang dalam dirinya, dia ada beban moral dalam dirinya. Ketika orang tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan adat, dia juga punya beban dalam dirinya. Ketika orang tidak melaksanakan pembangunan yang pemerintah dengan ke daerahnya, kalau ketika mereka tidak menyambut pembangunan yang dia akan tetap menjadi beban dalam dirinya. Sehingga kalau kita mau menginginkan sebuah kemakmuran, sebuah perubahan, maka 3 ini harus dibangun secara utuh. Ya. Saya yakin dan percaya untuk menikmati kesejahteraan, perubahan, kita butuh 3 kekuatan ini secara totalitas. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, apa saja tradisi atau adat istiadat yang dijaga dengan erat oleh masyarakat di daerah ini, khususnya daerah Lejo? Baik, prinsip untuk memperkuat ini kita bangun yang istilahnya Forum Temere Babalewa. Forum Temere Babalewa itu sebuah forum untuk mencapai mufakat dan musyawarah mufakat. Sebuah forum untuk musyawarah mufakat, kita butuh sebuah forum yang namanya Temere Babalewa. Karena itu forum ini perlu dibangun di setiap level, pada setiap tingkat di wilayah hukum adat. Apalagi untuk masyarakat Selejo itu kita sudah sepakat harus membangun ini untuk perkuatan basis di setiap level dengan forum Temere Babalewa. Baik, selanjutnya bagaimana penduduk daerah ini menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda? Ya, melibatkan masyarakat adat dari berbagai tingkat atau lapisan.
anak-anak, orang muda, kaum gender, perempuan, lalu unsur-unsur stakeholder lainnya. Pemangku adat, pemangku tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintah, kita harus bisa melibatkan diri sehingga kelompok milenial ini tidak menjadi pionir. Kita bangun secara bersama-sama supaya kita bisa mengatasi segala persoalan. segala bentuk persoalan yang akan kita rasakan kelompok milenial. Kita perlu bangun sebuah kekuatan. Oke. Selanjutnya, bagaimana sistem nilai budaya di daerah ini berdampingan atau bertentangan dengan nilai-nilai modern? Kita bangun kembali prinsip kolo atau kutalia tebu. Ini sebuah prinsip yang untuk mempererat tali persaudaraan kita hanya dengan prinsip kolo atau kutalia tebu dalam sebuah hajatan budaya. Contoh, kita membangun rumah adat, kita pugar rumah adat. Semua itu sebuah kekuatan besar. Kalau adat tidak dipertahankan, kita tidak lestarikan, maka akan terjadi benturan-benturan. Tetapi ketika adat kita mengutamakan atau kita pertahankan, saya yakin dan percaya ini menjadi bagian daripada kekuatan dua kelompok lain, yaitu agama dan pemerintah. Pemerintah tidak bisa sendirian, agama juga tidak bisa sendirian kalau tanpa unsur adat yang membangun kekuatan ini. Budaya daerah yang tercermin dalam seni musik atau tarian tradisional yang dimiliki masyarakat Lejo. Baik. Motif tadi ada pertanyaan nomor prinsip kolator ini masih sebelahnya lagi membuka diri dengan keberagaman. Oh ya, bagaimana keberagaman budaya di daerah ini yang mempengaruhi hubungan antara individu atau kelompok? Kita perlu membuka diri dengan keberagaman, karena keberagaman atau perbedaan itu adalah sebuah kekuatan. Tanpa memperhatikan keberagaman, kita menelanjangi, kita menelantarkan semua kekuatan besar kita ini. Karena itu kita butuh transparansi, kita butuh keterbukaan, kita tidak boleh menutup diri. Ketika kita menutup diri, berarti kita menolak semua perubahan-perubahan yang kita butuhkan. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai budaya di daerah ini yang tercermin dalam seni musik atau tarian tradisional yang dimiliki? Ya, saya melihat bahwa nilai-nilai tradisional dalam bentuk alat musik, tarian, dan segala macam itu semua mempunyai nilai-nilai yang nilai-nilai edukatif. Dalam arti ada setiap bentuk motif pukulan dalam alat musik. Contoh dalam belu misalnya. Dalam belu, setiap motif pukulan itu mempunyai arti-arti yang terkandung di dalam. Dengan membunyikan alat musik belu dan itu isyarat untuk mereka pergi berperang dan tidak perlu menggunakan kata-kata atau sebab dengan motif pukulan saja tidak secara otomatis memerintahkan prajurit dari yang mereka secara otomatis ada pukulan, ada motif pukulan tertentu tidak secara otomatis memerintahkan mereka untuk menyerang melawan. Itu untuk tarian belu, masih ada tarian-tarian seperti itu, seperti Dau Pejara, semua punya makna tersendiri yang menyatakan kegembiraan kita, yang menyatakan kita menerima ada sebuah penerimaan dan penjemputan tamu, semua ada di dalam iringan-iringan yang terkandung dalam makna.
Ini pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan dalam nilai-nilai budaya antara generasi yang lebih muda dan generasi yang lebih tua di daerah ini? Ya, mungkin cara cukup jelas, nampak cukup jelas. Ketika saya melihat sebuah hal yang konkret dan nyata, apabila ada sebuah kisah dalam adegan pernikahan dan segala macam, saya melihat orang-orang muda lebih cenderung menggunakan musik-musik yang modern dibandingkan dengan musik-musik lokal, ya, musik-musik tradisional yang kita punyai. Sementara potensi kita begitu besar, tapi karena kekuatan kita tidak bisa menggeser ya, perkembangan teknologi dan yang lebih tinggi, maka secara otomatis kita menurunkan derajat nilai budaya kita yang sudah ada. Terus bagaimana dampak perubahan sosial dan ekonomi terhadap nilai-nilai budaya tradisional di Ini hubungan sosial budaya dengan hubungan ekonomi dalam hubungan dengan dalam tatanan adat di wilayah ini sangat drastis, tidak punya perbedaan. Saya lihat saja, saya ambil contoh dalam mengatur manajemen keluarga untuk membangun sebuah kebersamaan. Nilai gotong royong dan kerjasama itu sekarang sudah tidak nampak. Iya. Ketika kita membutuhkan tenaga kerja misalnya, pada kita punya anak-anak sendiri, itu pun sulit kita tempuh. Bahkan mereka mau supaya tenaganya harus dibayar dengan uang. Sementara yang menghasilkan uang dari sumber yang sama itu untuk menghidupi keluarga itu. Tapi ketika terjadi pergeseran seperti membutuhkan uang yang lebih diutamakan dibandingkan dengan kebersamaan tadi yang sekarang. Ya. Contoh Bapak Tani misalnya, bagaimana kita bisa Bapak Boy dalam rumah tangga kita, dalam keluarga dia sudah tidak bisa dilaksanakan karena memang orang lebih cenderung hal-hal yang finansial atau katakan begitu yang bersifat sementara. Ya, yang sifatnya sementara juga, instan dan segala macam itu kita lihat. Nampak. Berarti ada dampak perubahan juga terhadap nilai-nilai budaya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai budaya daerah ini di tengah tantangan zaman modern seperti sekarang ini? Ya, saya rasa ini perlu kita membangun komunikasi yang lebih erat dengan generasi muda. Ya. Mempererat relasi dengan sesama, membangun kekuatan secara total, lalu terus menjaga prinsip satu tubuh tiga batu. Ya. Ini yang bisa Bapak jelaskan. Lebih dan kurang Bapak minta maaf karena ketika Bapak sudah tua ini banyak hal yang Bapak harus menderita secara moral. Bagaimana kalau budaya ini tidak dilanjutkan oleh adik-adik generasi seperti adik-adik yang sedang Bapak jumpai ini. Bapak berterima kasih kepada lembaga dalam hal ini SMA Suradikara yang mempercayai adik-adik di tengah kampung budaya ini. Ini sebuah penghormatan Bapak untuk bagaimana generasi bisa menjadikan estafet budaya di tengah kaum milenial yang akan datang. Ini Bapak hanya ucap terima kasih, tapi dengan perasaan prihatin yang dalam Bapak menyampaikan permohonan maaf ketika ada wawancara. Mungkin hasil wawancara tidak terlalu memadai harapan-harapan yang dipercayakan oleh lembaga Suradikara, tapi dengan kehadiran adik kedua, saya rasa lembaga sudah sangat mendukung budaya ini. Ya. Sekian dan terima kasih.